Tapi Bapak sendiri pernah kesepian? Pasti pernah. Semakin kita merasa memiliki, semakin sedih ketika Ditinggalkan. sesuatu itu hilang. Biasanya yang tertawa paling keras itu paling banyak masalahnya. Paling banyak masalah. Karena satu hal yang menyebabkan saya susah, sedih. Halo Sobat Ikon, kembali lagi di Ikon Podcast. Di sebelah saya sekarang sudah ada Pak Jalil selaku guru BK dari SMK Islam Ikon. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik. Baik. Ngomong-ngomong nih Pak, di media sosial sekarang tuh lagi marak-maraknya soal kasus bunuh diri. Iya. Dan kebanyakan itu mahasiswa sih Pak. Kebanyakan usia remaja Iya. atau anak remaja. Anak remaja. Emang di tahap usia remaja atau dewasa awal atau anak usia SMA, SMK akhir, mahasiswa itu kan sedang menjalani pertumbuhan yang signifikan, perubahan yang signifikan dari anak remaja ke yang benar-benar dewasa. Nah, tahap tengah-tengah itu yang kadang rentan itu artinya sering kali terdapat kesalahan di situ untuk menjalani tahap perkembangannya. Seringkali tidak mampu menghadapi apa yang harus dihadapi saat itu di tahap perkembangan itu. Betul. Tapi kenapa sih kok akhirnya kok harus mengakhiri hidup gitu? Ya mungkin saking kompleksnya apa yang dihadapi, saking sulitnya dia menemukan jalan keluar. Akhirnya dia menganggap bahwa bunuh diri adalah salah satu atau mengakhiri hidup adalah salah satu solusi, salah satu alternatif untuk melepas dirinya dari masalah yang dihadapi. Padahal ya kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini bukan kok setelah meninggal sudah nggak ada urusan lagi, ya kan? Iya. Setelah meninggal kan ada lagi urusan yang harus kita hadapi. Ya mungkin orang-orang yang menganggap bahwa mengakhiri hidup adalah solusi, adalah ujung, ya karena dia sedang sempit pikirannya, akhirnya memilih jalan itu yang dia tahu. Tapi kalau biasanya begitu itu butuh peran sih Pak, butuh peran untuk menceritakan kayak kesehariannya gitu, kayak tempat curhat lah intinya. Kalau diruntut dari awal kan bunuh diri itu diawali dari dia yang merasa kesepian mungkin. Dia merasa kurang support sistemnya. Dia tidak punya kepercayaan diri dan lain-lain. Kita balik ke yang awal tadi, yang kesepian. Jadi kesepian menjadi hal yang hampir dirasakan oleh semua orang. Semua orang pasti pernah merasakan kesepian. Ya mungkin ada beberapa orang yang merasakan itu lebih dari orang lainnya gitu. Yang itu disebabkan dari biasanya dia merasa kehilangan. Biasanya dia merasa tidak diterima di lingkungannya, akhirnya dia merasa sepi. Kan ada bedanya antara kesepian dan kesendirian. Kalau kesepian itu perasaan yang meskipun dia dalam lingkungan yang ramai, tapi ketika dia merasa tertolak di lingkungannya, merasa tidak diterima di lingkungannya, dia akan merasa kesepian. Yang akhirnya itu dia cemas, dan karena kebuntuan yang tidak mampu dia urai, keruwetan yang tidak mampu dia urai, akhirnya dia mungkin hanya memikirkan bahwa solusinya cuman mengakhiri hidup. Tapi Bapak sendiri pernah kesepian? Pasti pernah kesepian, karena faktor yang macam-macam juga. Dan kebetulan skripsi saya dulu membahas tentang kesepian, yang hubungannya dengan self esteem, keberhargaan diri. Jadi kesepian yang saya ceritakan dulu ya ini. Nanti pengalaman saya nanti dulu. Siap kok Pak mendengar. Yang saya bahas itu tentang kesepian anak-anak yang ada di
pesantren yang ada di pondok. Kebetulan saya juga pernah mondok, Pak. Oh iya, mondok di mana dulu? Mbak Usolihin. Oh, Mbak Usolihin. Kita satu alma mater lah. Mbak Usolihin. Ya, dulu saya kebetulan di situ juga penelitiannya. Di anak-anak baru lah bahasanya, yang baru masuk di usia berapa ya? Masuk SMA itu loh, masuk aliyah itu loh, usia 14 atau 15-an. Kenapa kok tak ambil anak-anak di usia itu? Karena di antara faktor kesepian adalah perpindahan tempat. Dia yang adaptasi yang tidak berhasil, akhirnya dia kesepian. Dia dari rumah berangkat ke pondok, sulit beradaptasi, akhirnya dia merasa asing di lingkungannya, merasa tidak diterima di lingkungannya, akhirnya merasa kesepian. Dan saya dulu juga mengalami itu, dulu di pondok awal-awal juga sulit beradaptasi. Ya pasti awal itu kan, ya ada yang sulit, ada yang mudah sih. Saya dulu termasuk yang lumayan sulit. Bahkan meskipun rumah saya nggak jauh dari pondok, jadi saya dulu mondok di Suci, rumah saya Ndahan padahal. Jadi setiap hari itu di Sambang. Setiap hari itu di Sambang. Saya orang Suci, mondoknya di Suci. Nah, pulang setiap hari malah? Enggak. Tapi kalau mau pulang. Oh, ya. Jadi untuk melewati atau beradaptasi dulu saya setiap hari di Sambang. Bahkan setiap di Sambang itu pas ditinggal nangis, ya dan lain-lain. Karena saya dulu mondok di kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. MTS. Dari MTS. Iya, dari MTS. Terus saya semakin lama di situ mengamati anak-anak yang kadang kan merasa dia kesepian, akhirnya males mandi, akhirnya ketika jamaah itu mojok dewe, meneng dewe ya. Sering Mbak seperti itu. Nah, tidak berkumpul dengan teman-temannya. Ya, itu kan bisa jadi karena dia kesepian, karena faktor adaptasi yang gagal dihadapi. Kayak temanku Pak, sampai paling parah di pondok itu sampai minum obat-obatan. Obat Kayak sembarang biar obat. Apa? Biar tenang biar bisa tenang, biar bisa tidur. Iya. Soalnya banyak pikiran hafalan, kan ngejar hafalan juga kalau di pondok itu. Iya, karena selain mengatasi perasaannya juga, kita juga harus ada target ya kan ya. Iya, target. Ada target yang kudu dilampaui di situ. Terus kesepian sendiri itu seharusnya menjadi perhatian yang penting pada diri kita. Jadi kita ketika melihat teman-teman kita yang murung, yang kesepian, seharusnya sedini mungkin kita sapa, kita ajak ngobrol dan lain-lain. Tapi Pak, mau tanya, kalau dulu Bapak mondok ya, apa ada teman buat curhat gitu? Kayak masalah-masalah di pondok, kan pasti kita juga butuh wadah, tempat untuk itu sih Pak, membagikan isi pikiran kita, isi hati. Kalau saya dulu awal-awal ya, karena kita nggak bisa menjangkau semua anak yang ada di kamar kita karena banyak. Jadi emang ada kayak kumpulan lah. Ada teman-teman sing kemana-mana bareng, kalau makan bareng, kalau berangkat ke sekolah, ke masjid, ke musola bareng gitu ya. Ada teman-teman yang jadi kumpulan kita yang tiap hari bersama kita. Dan saya mengalami itu sampai aliyah, selalu ada ada kayak teman-teman yang biasa nih bareng, berangkat makan bareng dan lain-lain, yang itu menjadi semangat kita untuk melanjutkan mondok. Apalagi ketika pulang, kan anak pondok kalau pulang itu kan seneng banget. Salah satu kesenangan anak pondok itu ketika keluar dari pondok dan pulang. Gitu. Dan salah satu kesusahan anak pondok yang tidak disenangi anak pondok adalah ketika dari rumah dan kembali ke pondok. Nah, itu kan kadang kayak memulai lagi, adaptasi lagi kehidupan di pondok. Nah, anak-anak atau teman-teman yang sering kumpul dengan kita itu kan bisa menjadi semangat kita untuk kembali ke pondok, untuk berkumpul lagi dan lain-lain. Itu sih kalau aku dulu. Jadi support system itu emang penting, diantaranya yang paling penting adalah dari orang terdekat kita, dari anak-anak atau orang yang dekat dengan kita, teman, keluarga,
guru dan lain-lain gitu. Kalau Emma mondok mulai ya sama kayak Bapak. MTS kelas 1. SMP. SMP. Oh. Sampai kelas 3. Enggak sih Pak, aku boyong duluan. Oh. Karena stres juga. Apa emang yang bikin stres? Hafalan sama temannya. Kan karena mungkin belum terbiasa sih Pak tentang people come and go. Oh ya. Ya. Gitu. Jadi kayak kan aku punya teman satu kumpulan tapi ada yang mecah gitu, kaget. Lama-lama mecah semua. Oh. Kadang salah satu penyebab kesepian adalah merasa ditinggalkan. Iya. Merasa ditinggalkan. Yang mestinya itu bisa kita atasi, bisa kita carikan solusi. Dari apa ya? Dari cara berpikir kita. Kita itu sering kesusahan atau sedih ketika kehilangan. Tapi kita juga mudah merasa senang, merasa suka ketika memiliki. Padahal itu dua hal yang ada hubungannya antara memiliki dan kehilangan. Ketika semakin kita merasa memiliki, semakin sedih ketika sesuatu itu hilang. Jadi semakin besar rasa kepemilikan kita, ya semakin besar potensi kita merasa kehilangan. Itu salah satu penyebab kesepian tadi. Dan kesepian di beberapa negara itu sudah menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah. Di Inggris misalnya, itu ada Perdana Menteri kesepian. Jadi ratunya itu menunjuk Perdana Menteri yang difokuskan ngurus kesepian. Jadi orang-orang kesepian gitu datang ke menterinya. Iya, ada program untuk mengatasi anak-anak yang kesepian gitu. Tapi itu bagus juga sih Pak, maksudnya kinerjanya bagus kalau ada diadakan kayak gitu. Karena kan kesepian itu kan nggak kelihatan ya. Anak-anak yang murung itu kan kadang ujuk-ujuk hilang, nggak kelihatan. Atau kita kadang nggak care dengan anak-anak yang merasa kesepian itu. Akhirnya mungkin sampai akibat buruknya ya sampai bunuh diri itu dan lain-lain. Namanya Theresa May kalau nggak salah, Perdana Menteri di Inggris, Perdana Menteri pertama yang mengurusi kesepian di Inggris. Dia menyebutkan bahwa kesepian itu adalah realitas menyedihkan di kehidupan modern. Sad reality of modern life, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Di kehidupan yang semakin canggih, semakin modern ini kan kita lebih mudah terhubung dengan orang lain. Tapi kok ada yang kesepian? Nah itu kan akhirnya kan menyedihkan itu kan. Di saat kita mudah bersambung dengan orang lain, mudah berhubungan dengan orang lain, tapi di sisi lain kesepian. Ada kesepian itu tadi. Dan itu yang mengakibatkan salah satu yang mengakibatkan bunuh diri. Tapi bunuh diri juga Pak biasanya dari faktor teman juga berpengaruh sih Pak. Kayak salah memilih teman gitu. Oh iya. Ya bisa juga seperti itu. Kenal istilah yang pernah saya amati ya. Istilah self harm itu loh, yang menyakiti diri. Iya. Kadang kan anak itu nggak tahu itu. Taunya kadang dari teman, taunya kadang dari medsos malah, taunya kadang dari sebut saja TikTok dan lain-lain. Solusi-solusi yang buruk yang dia dapat dari orang lain. Jadi ya betul yang sampean bilang tadi, bisa juga pengaruh dari teman. Sebenarnya ketika kita bisa mengatur diri kita, bisa menghitung apa yang baik buat diri kita, ya hal-hal yang buruk itu seharusnya nggak bisa mempengaruhi kita. Seharusnya seperti itu. Cuman kan kadang kita di masa-masa genting itu mudah dipengaruhi. Ya. Di masa-masa tapi Bapak sendiri kayak punya teman atau pengalaman tersendiri kayak menyakiti diri sendiri? Kalau teman belum punya atau nggak ada lah teman ya. Kalau teman setahu nggak ada. Cuman kalau anak-anak itu ya ada beberapa. Maksudnya anak sekolah yang saya amati itu ada beberapa yang seperti itu. Atau
yang saya lihat di medsos juga seperti itu, yang menunjukkan tangannya setelah disilet dan lain-lain, yang padahal sebenarnya kan itu hanya pelampiasan. Ya, dia bilangnya lega, tapi kan itu tidak menghapus masalahmu, tidak menyelesaikan masalahmu. Masalahmu masih ada. Hanya saja ketika kamu sumpah, ketika pikiranmu budek, kamu lampiaskan dengan menyakiti tanganmu misalnya, sehingga atensimu itu ke sini. Jadi kamu tidak lagi perhatian dengan kesumpekanmu, dengan dengan kebuntuanmu berpikir, tapi perhatianmu ke rasa sakitmu itu tadi. Tapi dengan seperti itu Pak, biasanya itu meskipun masalah nggak selesai, tapi seenggaknya rasa kayak hatinya sumpek itu berkurang saat itu. Ya emang saat itu kan. Iya, saat itu. Tapi kan setelah itu kan ya sama aja. Tidak dibenarkan kalau solusi itu justru merusak, itu kan nggak dibenarkan. Itu kan menyakiti diri, itu kan nggak ada yang benar kan. Iya, nggak ada. Dan self harm itu bisa jadi gejala-gejala yang nanti mengarah pada bunuh diri yang sampean sebut tadi. Ada yang menyampaikan lewat TikTok atau lewat sosmed, dia ingin sudah muak dengan hidupnya, sudah capek dengan hidupnya, akhirnya melakukan self harm. Itu kan gejala dia melakukan bunuh diri. Ya untung saja nggak sampai dicabut nyawanya ketika melakukan itu. Kan bisa jadi saking nggak sadari sampai memutus nadi, jadi nang meninggalnya atau soalnya aku juga pernah kayak gitu Pak. Oh iya. Kapan itu sampai mengalami itu? Ya di pondok. Oh, ketika di pondok. Karena masalah apa kalau boleh diceritakan? Masalah. Atau awalnya gimana awalnya? Ya awalnya ya bener Pak, dari teman tuh aku lihat, kenapa sih kok kayak gitu? Kamu lihat temenmu melakukan self harm tadi. Terus nggak apa-apa, biar tenang aja. Pas aku punya masalah terus aku juga sumpek banget. Dan bertepatan itu tuh temanku tadi pecah juga, jadi nggak ada tempat untuk bercerita. Itu jadi aku ya coba dari temanku, ada rada gila sih Pak, tapi ya bener buat tenang meskipun hanya beberapa saat. Saat itu sering melakukan itu. Sering. Tapi aku dalam jangka waktu berapa minggu, berapa bulan? 1 bulan kayaknya. 1 bulan. Loh, emang nggak ketahuan sama ada temenmu yang negur nggak ketika itu? Nggak ada, soalnya aku pas melakukan kayak gitu itu kan aku dulu OSIS. Jadi ya pas sepi, pas nggak ada kerjaan di pondok, nggak ada ekstra, itu aku ke tempat OSIS. Oh, sendirian? Sendiri. Ya ngapain, tak bersihin tempat OSIS sambil gitu. Oh. Lalu yang bikin sampean berhenti apa? Ada temanku kan, itu kita ada masalah sih Pak, tapi udah selesai. Jadi aku punya tempat cerita lagi. Jadi aku cerita ke dia, lama-lama kebiasaannya ya udah hilang. Ya meskipun sedikit demi sedikit, nggak langsungan Pak, kayak berhenti pasti nggak bisa. Tapi akhirnya sekarang sudah nggak sama sekali. Sudah, alhamdulillah sudah waras. Emang lebih baik ketika kita punya masalah, punya problem itu diekspresikan lewat, emang harus diekspresikan, nggak boleh dipendam. Kalau dipendam itu justru bikin sakit, harus diekspresikan. Cuman cara mengekspresikan itu yang harus kita cari sih, cara yang baik gimana? Cara yang baik. Bercerita misalnya dengan teman, ceritakan saja meskipun temanmu nggak bisa ngasih solusi, sepenting sampai lega dengan bercerita. Lalu ada yang namanya katarsis. Katarsis itu upaya melampiaskan kesedihan dengan tulisan. Ini katarsis. Saya dulu juga pernah, setiap orang kan pernah kan mengalami kesedihan, mengalami kegelisahan, kegalauan dan lain-lain. Saya dulu ketika kuliah ya suka menulis hal-hal sing dipikirkan, hal-hal sing menggelisahkan, sampai pernah tak tulis di
ya nulis ngetik di laptop itu sampai sekitar 90 halaman. Karena satu hal yang menyebabkan saya susah, sedih, galau dan lain-lain itu, yang nggak enak itulah, sampai 90 halaman. Akhirnya ya lumayan, maksudnya bisa melegakan. Cuman yang tak tulis ya nggak hanya kesedihan, nanti kan dari tulisan itu ada, oh ternyata terpikir bahwa oh hikmahnya seperti ini, ya tak tulis juga, tak tulis juga. Jadi dibaca, kalau sekarang dibaca ya kadang lucu, kadang ya apa ya, senyum-senyum sendiri sih Pak. ya lapo aku biar nulis ini. Itu Bapak stres gara-gara apa kalau boleh tahu? Sebenarnya simpel, cuman kita kan suka mendramatisir kan ya. Iya. Kita kan suka. Betul. Masalah titik itu digede-gede no, didramatisir. Kak disopo koncone ae dadi meneng-menengan sak wulan, padahal Iya, Pak. kak nyoba iku iso mergo sariawan, iso mergo loro untu ya. Jadi ya gitu, akhirnya sampai sedih-sedih dewe, sedih-sedih yang kita buat sendiri. Tapi saya bersyukur dengan itu bisa menghasilkan tulisan yang Karya. menurut saya bagus lah untuk saya baca besok, saya baca sekarang dan lain-lain. Untuk dibaca orang lain juga. Tapi saya belum pede untuk menunjukkan tulisan itu ke orang lain. Tulisannya sampean tadi kayak cerita-cerita sampean kayak ada tempat curhatnya kayak teman gitu, sampean ceritain gitu. Tas sampean Enggak, untuk masalah tadi yang sampai saya tulis tadi itu enggak tak ceritakan ke siapa-siapa kecuali di tulisan itu. ya Allah. Ketika kita mengalami kesedihan itu Ya. harus diekspresikan, memang nggak boleh dipendam, nggak boleh didiamkan, harus kita ekspresikan, entah dengan ngobrol dengan teman, dengan nulis tadi, dengan bercerita. Tapi gitu juga butuh support dari orang tua sih Pak. Tapi aku bingung ya. Zaman sekarang kok itu anak-anak kok sulit cerita ke orang tuanya. Anak-anak sulit cerita ke orang tuanya. Ini saya kurang bisa menjawab karena belum jadi orang tua. Iya. Tapi setahu saya mungkin ya, kita kan nggak tahu apa yang juga dimasalahkan sama orang tua kita. Kita kan nggak tahu kesumpekan seperti apa yang dirasakan oleh orang tua kita, sehingga kadang yang kita tahu hanya ekspresinya, yang kadang ngomongnya kasar atau bukan kasar, marah lah, terkesan marah atau membentak. Padahal kan bisa jadi orang tua kita ketika menyuruh kita dengan membentak misalnya atau nyeneni misalnya, itu punya hal yang bikin pikiran mereka berat juga. Akhirnya caranya ya seperti itu yang muncul, refleksnya seperti itu. Ketika anaknya pulang malam misalnya ujuk-ujuk dibentak, mestinya kan ada cara lain untuk biar anak itu nggak takut tapi respect dengan orang tuanya, tapi menghargai orang tuanya. Tapi ya bisa jadi karena orang tua kita juga kadang ada capeknya juga, akhirnya refleks dengan nyeneni, yang terkesan nyeneni, marah dan lain-lain. Nah mungkin itu akhirnya anak-anak kayak menjaga diri dari orang tua, takut diketahui orang tua kalau gini, takut ujuk-ujuk dimarahi kalau bercerita. Padahal kan nggak selalu seperti itu. Coba kita yang datang ke orang tua, Pak, Bu, aku punya hal yang pengen aku ceritakan ke jenengan misalnya. Nah seharusnya kayak gitu. Iya, butuh waktu. Kalau Bapak nggak sibuk, barangkali bisa ngobrol, atau kalau ibu nggak sibuk barangkali bisa ngobrol. Nah dari itu pasti orang tua itu tersentuh lah hatinya. Anakku apa ya kok ujuk-ujuk seperti ini ya. Gitu. Tapi kita juga harus tahu posisi orang tuanya gimana ketika menyampaikan tadi. Ojo pas masak mbok omongi ngono, pas nyantai misalnya, atau pas makan bareng dan lain-lain. Kalau Emma dalam satu hari ada waktu nggak buat ngobrol dengan orang tua? Banyak. Oh, banyak. Okay. Alhamdulillah. Biasanya dengan ayah atau ibu? Dua-duanya sama. Seimbang lah Pak. Oke, bagus lah kayak gitu. Jadi dijaga komunikasi baik itu. Karena ya selagi orang tua kita masih ada, masih mampu mendengarkan apa yang kita ceritakan, masih bersedia dengan sambatan-sambatan kita,
dengan kegundahan atau kegelisahan kita dan lain-lain. Jadi apa nih Pak pesan buat teman-teman dan anak-anak SMK Islamikon biar menjaga dirinya? Setiap kita itu pasti punya masalah. Setiap kita pasti punya hal-hal yang membebani pikiran kita, hal-hal yang mengusik ketenangan kita, punya hal-hal yang bikin kita sumpah dan lain-lain. Tapi setiap kita juga punya kekuatan, punya energi untuk mengatasinya, untuk menghadapinya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hanya sampean atau hanya kita yang masalahnya paling banyak. Tapi teman-teman kita juga sebenarnya punya masalah, bedanya cara mengatasinya saja. Jangan dikira anak-anak yang suka tertawa itu tidak punya kesedihan. Biasanya yang tertawa paling keras itu paling banyak masalahnya. Paling banyak masalah. Jangan dikira anak-anak yang sering murung itu juga nggak punya kesempatan ketawa. Dia pasti ketawa ketika bertemu dengan orang yang bikin dia nyaman. Jadi ayolah berusaha mengenali diri kita, berusaha menemukan hal-hal yang cocok dengan kita itu apa sih, hal-hal yang menenangkan, hal-hal baik yang menenangkan buat kita itu seperti apa. Yaitu yang harus dilatih untuk kita jadikan solusi ketika punya masalah. Dan harus ketika kita punya masalah itu diekspresikan, jangan dipendam, entah dengan cara ngobrol dengan teman, entah dengan cara menulis, entah dengan cara melakukan dengan hobimu yang menggambar ya, dengan cara menggambar dan lain-lain. Biar apa? Biar kegundahan atau kegelisahan itu enggak membebani kita, enggak ngebeki pikiran kita. Biar tertuangkan lewat hal-hal itu tadi. Dengan tertuangkan itu tadi akhirnya kita merasa lega, merasa agak ringan. Meskipun nanti ada masalah lagi, ya diekspresikan lagi dan lain-lain. Kalaupun harus nangis ya nangis saja. Bisa jadi masalahmu itu menetes lewat air matamu, meleleh lewat air matamu, sehingga sampai lega. Mungkin itu siapa? Emma yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian sampai di sini dulu. Jadi untuk kalian teman-teman selalu jaga diri kalian, selalu tuangkan isi hati kalian mungkin ke teman atau ke orang tua kalian. Setidaknya kalian bisa meringankan hati, jangan dipendam sendiri karena itu nggak baik. Oke, sekian dari saya. Ditunggu video-video selanjutnya dari konten kreator SMK Islamikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.